Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 66. Suami istri itu memandang ke sekeliling dan tampak oleh mereka wanita berpakaian putih yang berdiri di belakang mereka, dalam jarak 3 tombak. Suami istri itu memandang dengan mata terbelalak, lalu hampir berbareng mereka berdua berseru. Maya Dewi. Wanita berpakaian serba putih itu memang Maya Dewi. Ia sedang dalam perjalanan menuju ke Pasuruan setelah mendengar dari Lurah Ganjar bahwa mungkin sekali Belambangan akan menyerang Pasuruan yang merupakan benteng pertama kerajaan Mataram. Ia akan membela Mataram, membela Pasuruan. Ketika tadi ia tiba di situ, ia melihat Tejakasmala dan kawan-kawannya mendesak Parmadi dan Muryani. Seperti kilat terbayang dalam ingatannya betapa dulu, ia menjadi musuh besar Parmadi dan Muryani. Akan tetapi sekarang ia menyadari sepenuhnya bahwa suami istri itu adalah orang-orang gagah perkasa dan bijaksana. Dan ia sendiri sudah pernah bertemu dan bertanding melawan Tejakasmala yang curang dan jahat. Maka ia segera turun tangan membantu suami istri itu. Dulu, ketika ia dan Bagus membantu ayah ibu Bagus Sajiwo, yaitu Ki Tejo Manik dan Nyi Retno Susilo, yang dibela Lindu Aji dan Sulastri, menghadapi Tejakasmala bersama banyak kawannya, ia sudah merasakan betapa saktinya Tejakasmala. Hanya Bagus Sajiwo yang mampu mengalahkannya, maka melihat Tejakasmala mendesak Parmadi, ia segera turun tangan membantunya, baru ia membantu Muryani sehingga Tejakasmala dan kawan-kawannya melarikan diri karena di situ muncul pula pasukan Pasuruan. Melihat suami istri itu mengenalnya, Maya Dewi tersenyum, merangkap kedua tangan depan dada sebagai sembah penghormatan lalu berkata dengan lembut. Selamat berjumpa, Parmadi dan Muryani. Benarkah bahwa putra Andika dilarikan Satyabrata? Dengan alis berketut dan mata bersinar tajam, Parmadi berkata tegas. Maya Dewi, katakan kemana Satyabrata sahabatmu itu melarikan anakku Joko Galing? Maaf, Parmadi. Bagaimana aku dapat mengatakan karena aku sama sekali bukan sahabat Satyabrata lagi? Bohong. Muryani membentak marah, matanya mengeluarkan sinar berapi. Engkau adalah mata-mata kumpeni Belanda, seperti juga dia. Kalian adalah pasangan yang amat jahat dan keji. Siapa tidak mengenal Maya Dewi si iblis betina cantik dari Banten? Siapa tidak tahu bahwa Maya Dewi itu antek penjilat sepatu Belanda dan seorang iblis betina hina dan cabul, mempermainkan banyak pemuda lalu membunuhnya? Hayo, katakan kemana anakku dibawa kekasihmu Satyabrata itu? Wajah Maya Dewi menjadi pucat dan sejenak ia memejamkan kedua matanya. Merasakan betapa kata-kata itu seperti ujung keris-keris yang runcing menikami hatinya. Ia menggigit bibirnya dan setelah Muryani berhenti bicara, baru ia membuka matanya dan berkata, suaranya masih lembut. Muryani, aku mengaku bahwa dulu aku menjadi wanita sesat dan semua yang kau katakan tentang diriku itu benar, akan tetapi aku telah bertaubat dan aku bukan mata-mata Belanda lagi, tidak bersahabat dengan para penjahat. Bohong. Siapa tidak tahu bahwa Maya Dewi selain jahat dan kejam, juga amat curang dan licik? Maya Dewi tersenyum sabar. Untuk membuktikan, aku akan mencari Satyabrata dan merampas kembali anakmu, Muryani. Mampuslah. Muryani sudah menyerang dengan pedangnya. Akan tetapi Maya Dewi cepat menghindar dengan lompatan jauh ke belakang. Muryani hendak mengejar, akan tetapi tiba-tiba lengannya dipegang suaminya. Pada saat itu, pasukan dari Pasuruan yang mendengar bahwa wanita itu adalah Maya Dewi yang terkenal jahat, menjadi marah. Bunuh mata-mata Belanda. Bunuh perempuan jahat itu. Para prajurit itu mengambil batu dan mereka menghujani Maya Dewi dengan lemparan batu-batu sebesar kepalan tangan. Kembali Maya Dewi merasa jantungnya seperti disayat-sayat. Pedih dan sakit sekali, akan tetapi ia tidak mempedulikan batu-batu itu mengenai dirinya. Tatuk-tatuk batu-batu itu mengenai tubuhnya, bahkan ada yang mengenai kepalanya. Akan tetapi ia tidak peduli karena ia sudah melindungi tubuhnya dengan kekebalan, lalu ia berkata, kalau kalian mengejar, mungkin saja Satyabrata membunuh anak kalian lebih dulu. Setelah berkata demikian, Maya Dewi meninggalkan tempat itu dengan langkah tenang. Jangan dikejar. Teriak Parmadi ketika melihat pasukan itu hendak mengejar. Ia sakti dan berbahaya sekali.
Kalian hanya akan bunuh diri kalau mengejar dan menyerangnya. Mendengar teriakan Parmadi itu, pasukan berhenti dan tidak berani mengejar sehingga bayangan Maya Dewi lenyap di tikungan. Parmadi mengucapkan terima kasih kepada perwira yang memimpin pasukan, kemudian mengajak istrinya menunggang kuda mereka dan melarikan ke arah utara karena seorang dari para prajurit ada yang memberitahu bahwa Joko Galing tadi dilarikan orang di atas kuda menuju ke arah utara. Dalam perjalanan itu, Muryani yang sudah dapat memulihkan ketenangan hatinya, berkata kepada suaminya dengan suara mengandung penasaran. "Kakang Mas, mengapa engkau menghalangi aku mengejar iblis betina tadi?" "Aku tidak takut padanya." Sambil memandang kepada suaminya dengan alis berkerut, ia melanjutkan. "Apa engkau percaya bahwa ia sudah bertaubat?" "Siapa mau percaya? Iblis sejahat itu, mana mungkin dapat berubah menjadi baik?" "Aku juga tidak percaya begitu saja, Di Ajeng. Akan tetapi ada beberapa hal yang membuat aku mencegah engkau mengejarnya." Apakah alasan itu?" "Pertama, kalau memang ia sekutu Satyabrata yang melarikan anak kita, mungkin saja ia memancing agar kita mengejarnya sehingga memberi kesempatan kepada Satyabrata untuk pergi dengan aman." Kurasa masuk di akal pendapatmu itu, Kakang Mas. Dan kedua, kalau ia benar-benar bukan sekutu Satyabrata, kata-katanya tadi mengandung kebenaran, yaitu bahwa kalau kita mengejar Satyabrata dan memaksanya menyerahkan anak kita, mungkin saja jahanam itu membunuh Joko. Kalau begitu, bagaimana baiknya, Kakang Mas? Aduh, bagaimana kita dapat merampas kembali Joko dari tangan penjahat itu? Suara Muryani mulai gemetar, wajahnya pucat. "Tenanglah hatimu, Di Ajeng, dan kita serahkan saja anak kita kepada Gusti Allah, sementara kita mencoba untuk mencari jejaknya. Kita harus tetap tenang, dengan perhitungan bahwa kalau Satyabrata menculik Joko, itu berarti dia tidak ingin membunuhnya. Kalau bermaksud membunuh, tidak perlu bersusah payah membawanya lari, bukan? Nah, kita mencari jejaknya dan kalau sudah dapat kita temukan, kita mengikutinya dan mencari jalan dan kesempatan untuk merampas anak kita. Kita harus tabah dan tenang agar pikiran kita tetap jernih untuk mempertimbangkan semua tindakan yang harus kita ambil." Muryani mengangguk-angguk dan membiarkan suaminya yang memandu perjalanan itu. Ia lebih banyak termenung dan mengenang kembali masa silam, ketika ia masih gadis dan bertemu dengan orang yang bernama Satyabrata itu. Ia berusia sekitar 20 tahun ketika bertemu dengan Satyabrata yang ketika itu merupakan seorang pemuda yang tampan sekali, tinggi tegap dengan rambut berombak dan mata agak kebiruan. Pemuda itu menolongnya ketika ia dikeroyok 30 lebih orang jahat. Tentu saja ia menganggap Satyabrata seorang pemuda yang amat baik, tampan, sakti mandraguna dan sopan. Tidak mengherankan kalau ia merasa tertarik dan jatuh cinta, apalagi ketika mengetahui bahwa Satyabrata amat mencintanya. Ia melakukan perjalanan bersama pemuda itu dan Satyabrata selalu membantu dan mati-matian membelanya menghadapi lawan-lawan tangguh. Hanya karena ia sudah lebih dulu jatuh cinta kepada Parmadi, maka ia masih ragu dan menolak rayuan Satyabrata. Ia tahu dan dapat merasakan bahwa Satyabrata sungguh mencintanya, akan tetapi hatinya condong memilih Parmadi. Akhirnya ia mengetahui bahwa Satyabrata adalah seorang utusan Kompeni Belanda memusuhi Mataram dan pemuda itu akrab sekali dengan Maya Dewi. Tidak mungkin. Ia sendiri kaget mendengar ucapan yang tidak disengaja itu. "Apa yang tidak mungkin, Di Ajeng?" tanya suaminya. Aku melamun," kata Muryani dan mereka menjalankan kuda mereka dengan santai karena kuda itu sudah mulai kelelahan. "Aku masih memikirkan Maya Dewi. Tidak mungkin kalau ia kini berubah dan hendak merampas dan mengembalikan anak kita. Dahulu, ia akrab sekali dengan Satyabrata, mereka adalah mata-mata Belanda dan mereka saling mencinta. Agaknya benar dugaanmu tadi bahwa ia ingin agar kita mengejarnya sehingga tidak dapat melakukan pengejaran terhadap Satyabrata."